seleksi guru P3K ini atau seleksi guru aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2021 ini sebenarnya yang kita juga lihat Pak Ketua dan semua pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, bahwa akan membenahi 3 hal pada saat yang bersamaan. Pertama, tentang perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan, kita mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri sudah mencapai saat ini 1 juta guru. Nah, dengan rekrutmen guru melalui skema ASN P3K yang tadi sudah dijelaskan, ini solusi yang kita lihat bisa dilakukan dengan secepatnya pada saat ini, atau jangka pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Hari, kita dapat mendorong untuk produktivitas aparatur sipil negara dengan SDM yang berkualifikasi, kompetensi, dan kinerja baik, untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama kepada murid-murid dengan kualitas SDM ASN yang baik, dan memperjelas status guru. Jadi ini yang penting sekali dengan menjadi aparatur sipil negara dan meningkatkan kesejahteraan guru karena gaji dan tunjangannya itu sebenarnya sudah setara dengan PNS. Kebutuhan guru secara nasional juga bisa kita penuhi dan bisa lebih terdistribusi dengan lebih baik. Selanjutnya kita membuka kesempatan, ini sudah disampaikan juga, guru honorer termasuk guru-guru ex-THK 2, lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Kami sangat ingin membantu dan mendukung guru-guru kita, guru-guru honorer untuk bisa sukses dalam proses ini. Karena itu kita dukung dengan sebuah ekosistem belajar, materi-materi yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membantu kesiapan para guru honorer untuk bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K ini. Dan kita memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali, sehingga terus ada kesempatan untuk belajar lebih, kalau seandainya belum berhasil, untuk belajar kembali dan bisa untuk mengikuti seleksi di percobaan kedua atau percobaan ketiga. Dan semua biaya seleksi ditanggung oleh Kemendikbud, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang terhambat dalam pelaksanaan ujian karena keterbatasan anggaran. Lanjut. Ini juga mungkin sudah kita sampaikan juga Pak Ketua sebelumnya tentang bagaimana breakdown dari 1 juta itu yang kita butuhkan pada saat ini jika nanti semua guru honorer yang misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Dan ini yang ingin kita dorong supaya guru-guru kita memiliki status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Presiden tentang Nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kita membutuhkan aparatur sipil negara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan dalam hal ini layanan pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan konteks ASN ini atau aparatur sipil negara, ada PNS dan P3K, dan untuk P3K ini didesain sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas layanan publik sehingga mendorong untuk kinerja dan profesionalisme yang lebih baik, memiliki komitmen kuat untuk budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Ini yang ingin kita melalui proses ini, mudah-mudahan 1 juta guru aparatur sipil negara bisa kita rekrut untuk menutupi kekurangan guru-guru kita di sekolah negeri. Lanjut. Ini Pak Ketua yang kami lakukan di Kemendikbud yang mungkin terpenting untuk para calon-calon pendaftar nanti untuk mengecek linearitas dari kualifikasi mereka, karena ini diperlukan nanti pada saat mendaftar Pak Ketua. Jadi guru honorer atau guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2, dari berbagai sumber ini kita mesti memastikan linearitasnya sehingga nanti individu-individu yang bersangkutan dapat mendaftar dengan berdasarkan nomor-nomor ID, misalnya nomor registrasi K2-nya atau NUPTK, NIK atau nomor sertifikat pendidik. Dan ini akan dilakukan dengan sistem aplikasi di GTK di Kemendikbud. Lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Harmen tadi panjang lebar, saya lanjut aja. Silakan ke slide yang selanjutnya.
Dan yang ini yang tadi kami sebutkan Pak Ketua, pada saat ini kami mempersiapkan materi-materi pembelajaran online yang nanti bisa mudah-mudahan targetnya di bulan Februari Pak Ketua, kita bisa mulai share kepada guru-guru kita untuk belajar modul-modul mata pelajaran di semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan bukan saja modul secara mandiri, tapi juga nanti dibuat forum-forum untuk learning communities atau komunitas belajar. Jadi guru-guru juga bisa saling berjejaring untuk saling mungkin membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan satu sama lain bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini, Pak Ketua dan semua anggota Komisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dirjen, Mas Syahrir. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin langsung dapat konfirmasi, Mas. Misalnya menyangkut soal belum terpenuhinya kuota 1 juta, baru terisi 500-an ribu. Itu seperti apa kira-kira Kemendikbud mengambil langkah supaya tetap bisa sampai 1 juta. Yang kedua terkait dengan afirmasi khusus bagi teman-teman yang selama ini sudah menjadi guru honorer di sekolah negeri untuk langsung diangkat menjadi pegawai P3K sebagaimana tuntutan teman-teman dari komunitas guru honorer. Terkait dengan dua ini mungkin bisa dibantu Mas Syahrir untuk bisa menjawab. Masih mute, Mas. Baik, terima kasih Pak Tua. Terkait yang pertama, tentunya dalam memenuhi informasi kita akan terus berdialog, koordinasi dengan Panselnas ya Pak Ketua. Artinya formasi ini kita sudah tahu, kita sudah identifikasi kebutuhan, peta kebutuhan guru-guru kita seperti apa. Namun tentunya kalau belum maksimal di tahun ini, itu harus terus diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya atau masa-masa berikutnya sehingga bisa terpenuhi. Pada saat yang sama, menurut kami juga kita perlu untuk terus mendorong guru-guru baru tentunya ya, karena sebenarnya kalaupun semuanya ada, seperti tadi data yang ada Pak Ketua, kita masih kekurangan 275.000 guru gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan kita juga perlu untuk terus melakukan intensifikasi dari calon-calon guru baru sehingga kita bisa memenuhi formasi guru atau kebutuhan guru real kita yang ada di sekolah-sekolah negeri supaya anak-anak kita bisa mendapat pelayanan dengan lebih baik tentunya Pak Ketua. Terkait dengan afirmasi mekanisme yang pada saat ini tentunya kan mekanisme untuk rekrutmen aparatur sipil negara Pak Ketua dengan formasi guru ASN P3K ini. Berarti memang ada tahapan seleksi yang perlu dilalui dari kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, dan juga wawancara. Namun dari kami untuk terus mendukung para guru untuk bisa mempersiapkan diri untuk belajar, dan ini memang membutuhkan semangat ya Pak Ketua untuk bisa secara bersama-sama gitu ya. Tadi makanya kita juga memikirkan bagaimana untuk membangun semangat ini, seperti ada komunitas belajar nanti, jadi belajarnya nggak usah sendiri-sendiri, jadi bisa mungkin ada kelompok-kelompok, apakah itu secara luring atau daring, itu bisa fleksibel sehingga memperbesar untuk bisa siap, karena ini ketentuan yang nanti dilihat kan sebenarnya syarat untuk minimal untuk bisa lolos Pak Ketua, bukan guru yang paripurna gitu ya, tapi guru yang levelnya level yang masih tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya ini minimal sebenarnya Pak Ketua. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.